One pesantren, one produk. Tapi saya dengar tadi As-Saadiyah bukan hanya satu produk, tapi banyak produknya. Selamat As-Saadiyah. Kalau lewat jalur hutan, jam Pak. Kalau lewat jalur beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang kami hormati, Bupati Selanjutnya, sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan dilanjutkan dengan pemukulan beduk sebagai tanda peresmian pembukaan Muktamar ke-15 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyihil mustafa wa waliyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati Gubernur beserta jajaran Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Profesor Dr. Kamarudin Amin yang juga alumni As-Saadiyah. Yang wakili Kapolri, Waka Baintelkam Mabes Polri, Irjen Polisi
Mirdisah, Wali Kota dan Bupati se-Sulawesi Selatan, Imam Besar Masjid Istiqlal yang juga alumni As'adiyah, ulama'ana al-kiram wa masyaikhana al-afadil, para ulama, khususnya Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren As'adiyah beserta jajaran, para anggota DPR RI, Sivitas Akademika Pondok Pesantren As'adiyah beserta para santriyin dan santriyat sekalian. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada siang hari ini biidznillah saya bisa berkunjung hadir di tempat ini dalam rangka pembukaan Muktamar As'adiyah ke-15 tahun 2022 di Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, di tempat yang mubarak ini, yaitu Pesantren As'adiyah yang didirikan oleh Al-Alimul Allama Syekhuna Muhammad As'ad. Saya melihat bahwa pesantren ini telah memainkan peran yang sangat penting sebagai pesantren seperti diharapkan oleh Undang-Undang Pesantren, yaitu sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat dakwah, dan pusat pemberdayaan masyarakat. Saya mendengar bahwa pesantren ini telah melahirkan cabang-cabangnya di berbagai daerah, terutama di Indonesia bagian timur. Dan pesantren ini telah melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa, selain sebagai guru, pendakwah, juga para cendekiawan yang bergelar profesor seperti Profesor Dr. Nazaruddin, Profesor Kamaruddin Amin, dan juga anggota DPR yang terhormat. Dan memang fungsi daripada pesantren adalah bagaimana menyiapkan al-mutafaqqihina fid din, yakni i'dadul mutafaqqihina fid din, yaitu menyiapkan orang-orang yang faham agama. Kenapa itu perlu? Karena merekalah yang nanti akan melanjutkan tugas-tugas para ulama. Karena ulama ini tidak selamanya akan hidup. Para ulama sebagai penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi yang melakukan perbaikan-perbaikan, yang melakukan ikhrajun nas minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, tetapi satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak akan mengambil ilmu dari hati manusia. Tidak ada ulama yang kehilangan ilmunya. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi Allah mengambil ilmu itu dengan mengambil ulamanya. Kalau ulama meninggal, rumahnya ditinggal, mobilnya ditinggal, istrinya ditinggal,
tapi ilmunya dibawa. Ilmunya dibawa, tidak ditinggal. Karena itu kalau sampai tidak ada pengganti, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nas ru'usan juhala, kalau tidak sisa seorang alim pun, maka orang akan menjadikan pemimpin-pemimpin yang juhala, yang bodoh-bodoh, yang tidak tahu ilmu. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Itulah mengapa pentingnya pesantren dalam rangka i'dadul mutafaqqihina fiddin, yang faham agama. Dan mutafaqqihina fiddin yang insyaallah dilahirkan oleh As'adiyah ini, yaitu mutafaqqihina yang berfikir wasati, moderat. Artinya moderat, tidak berfikir tekstual dan tidak juga berfikir liberal. La tekstualian wala liberalian. Tekstual itu artinya apa? Artinya statis, pada tek nas saja. Kalau tidak ada nas, dianggapnya itu sudah di luar syariah. Padahal kata ulama, syariah itu ada yang mansus, ada yang ada nasnya, ada yang hasil ijtihadiyah. Bahkan Imamul Haramain mengatakan, fa inna mu'dhama syariah sadara minal ijtihad. Kebanyakan syariah itu lahirnya dari ijtihad, bukan dari nas. Kenapa? Li'anna nususa mahdudah. Nas itu terbatas. Al-Quran dari dulu tidak pernah tambah. Dari dulu ya 30 juz. Hadis juga. Kecuali ada pejabat yang kurang faham. Dia tanya di madrasah tahfidzul Quran, kamu sudah hafal berapa juz? 30 juz. Berapa juz lagi? Ya sudah selesai. Quran itu memang 30 juz. Tidak tambah. Walakinnal hawadits wal waqa'i wan nawazil ghairu mahdudah. Sekarang sedangkan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, masalah-masalah, masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, itu tidak pernah berhenti. Ghairu mahdudah. Terus, dan itu harus disikapi, harus diberi jawaban. Disitulah pentingnya al-mutafaqqihina fiddin. Jadi kenapa ada masalah-masalah yang baru, masail jadidah, kemudian masalah-masalah yang lama mengalami pembaharuan, masail mustajaddah. Sistem dulu berdagang berbeda dengan sekarang, transaksi dulu berbeda dengan sekarang. Nah, seperti apa itu? Itulah pentingnya al-mutafaqqihina fiddin. Jadi tidak tekstual, tapi juga tidak liberal, tidak statis, tidak kaku, tidak rigid, tapi tidak juga liberal. Artinya liberal itu dia memberikan pendapat-pendapat bighairi manhajin, tanpa metode, bighairi hududin, tanpa batas, wala dhawabit, dan tidak ada patokan-patokannya. Kita memang merespon, tapi dia harus memahami cara-cara dalam memberikan jawaban-jawaban itu, respon itu. Mampu memberikan solusi-solusi, bahkan bukan hanya solusi keagamaan, makharij diniyah, tapi makharij diniyah juga menyelesaikan makharij wataniyah. Itu penting. Banyak masalah kenegaraan ini diselesaikan melalui solusi keagamaan. Saya contoh misalnya ketika Bung Karno dulu dipermasalahkan sebagai presiden tidak sah karena tidak melalui pemilihan umum, maka Presiden Soekarno
dianggap tidak sah. Kata ulama, kalau Presiden Soekarno tidak sah, Menteri Agama tidak sah. Menteri Agama tidak sah, KUA tidak sah. KUA tidak sah, yang kawin lewat KUA tidak sah. Wah, ini bahaya ini. Pengadilan agama tidak sah. Kalau orang bercerai tidak sah. Nikah lagi tidak sah. Punya anak tidak sah. Anak Indonesia haram semua sudah. Karena itu ulama bilang harus sah. Caranya bagaimana? Diberi kekuasaan oleh para ulama, namanya diberi tauliyah. Apa tauliyahnya? Bung Karno Presiden sah. Diberi gelar namanya Waliul Amri. Jadi sah menurut agama karena ditetapkan sebagai Waliul Amri. Tapi tidak memenuhi syarat katanya. Gampang, kasih tambah daruri, darurat. Nah, itu kiai ulama itu begitu pinter. Kurang syarat, darurat. Bisyauka, sebenarnya dalam kitab fikih disebut dzu syaukatin, yang punya kekuatan, yang memiliki power. Tetapi karena Bung Karno tidak punya tapi didukung oleh tentara, maka disebut bisyauka. Maka jadilah Waliul Amri, daruri, bisyauka. Presiden sah, Menteri Agama sah, KUA sah, pengadilan sah, semua yang kawin sah, yang lahir anaknya sah semua. Itu namanya makharij diniyah dan makharij menjadi makharij wataniyah, solusi kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, saya melihat pesantren ini sudah menjadi pusat dakwah. Dakwah untuk mengajak orang, memenuhi panggilan orang, ijabatan li nida'il haq, untuk bisa memenuhi panggilan Allah, terutama orang yang sudah mengaku beriman. Innamal mu'minuna wa ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Karena ucapan orang mukmin itu kalau dipanggil kepada Allah tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na min ghairi tawaqqufin, tanpa nanti. Jadi jangan sampai ada bukan sami'na wa ata'na tapi sami'na wa malasna. Sami'na wa besokna. Sami'na wa ngantukna. Tidak boleh min ghairi tawaqqufin. Itu tetapi cara yang kita lakukan harus dengan cara yang moderat, wasati. Kita tidak boleh berlebihan, ya. Tidak boleh. Karena tugas kita adalah mengajak. Tugas kita adalah menyampaikan. Bahkan Nabi sendiri dikatakan bahwa kamu tidak bisa wa ma'alaika hudahum, kamu tidak bisa menunjukkan mereka, walakin Allah yahdi may yasha, tapi Allah menunjukkan orang yang memberi hidayah pada orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita menyampaikan dengan cara-cara yang qaulan ma'rufa, ucapan yang baik, qaulan karima, ucapan yang mulia, qaulan layyina, ucapan yang santun. Nabi sendiri fabima rahmatin minallahi lintalahum, Nabi juga santun. Nabi Musa dan Nabi Harun juga waqula lahu qaulan layyina, katakan kepada Fir'aun dengan ucapan yang santun walaupun Fir'aun. Qaulan sadida, dengan ucapan yang lurus, yang betul, jangan pakai hoax, jangan menggunakan cara-cara yang tidak benar.
dan qaulan maisura, dengan cara yang mudah. Ini yang harus kita sampaikan kepada halayak, justru bagaimana kita bisa menyampaikan nilai-nilai Islam yang baik itu. Kata ulama, Islam itu adalah adlun kullu, seluruhnya adil. Wa rahmatun kullu, seluruhnya rahmat. Wa maslahatun kullu, semuanya maslahat. Wa hikmatun kullu, semuanya hikmat. Wa kullu mas'alatin kharajat anil adli ilal jur, mana saja suatu yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan, kepada penyimpangan, penyelewengan. Wa minar rahmati ila diddiha, dan dari rahmat, dari kasih sayang kepada lawannya, kepada kebencian, kepada permusuhan. Wa anil maslahati ilal mafsadah, dan dari maslahat kepada mafsadah, kerusakan. Wa anil hikmah ilal abad, dan dari hikmah kepada main-main, sesuatu yang tidak berguna. Falaisat minas syariah, itu bukan syariat Islam, bukan. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun diberi simbol, diberi nama, dinyatakan bahwa itu syariah dengan memberikan penafsiran, falaisat minas syariah, itu tetap bukan syariah. Wa syari'atu adlullahi baina khalqi, baina ibadi. Syariat itu adalah keadilan Allah di antara hamba-hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqi, dan rahmatnya di antara makhluknya. Wa dhilluhu fi ardi, daun-daun Allah di dalam buminya. Wa hikmatuhu ad-dallatu alaihi, dan hikmat Allah yang menunjukkan keberadaan Allah. Wa sidqu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam juga samahatun kullu, toleran seluruhnya. Islam juga insaniyatun kullu, semuanya kemanusiaan. Itu nilai-nilai Islam yang harus kita junjung, kita sebarkan. Dan kita harus berada di dalam lingkaran, naungan fi dhaw'il masalihil ammah, dhaw'il maqasidil ammah li syariatil islamiyah, dan dalam naungan tujuan umum syariat Islam. Apa tujuan umum syariat Islam itu? Menurut ulama dahulu, Imam Ghazali, Imam Syatibi, yaitu muhafadzatu usulil khamsah, menjaga 5 hal pokok. Ini harus terjaga. Itu Islam. Itu maqasidus syariah. 1, terpeliharanya agama, hifdzuddin. 2, hifdzun nafas, jiwa harus terpelihara. Tidak boleh ada jiwa yang melayang, menjadi korban. Itu adalah maqasidus syariah. Yang 3, hifdzul aql, menjaga akal. Yang 4, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang 5-nya hifdzul mal, menjaga harta. Itu harus dalam kerangka itu. Dakwah kita harus dalam kerangka itu. Bahkan ulama mutaakhirin menambah 1 hifdzu lagi. Jadi bukan 5 tapi 6. Apa itu? Hifdzul watan, menjaga tanah air. Kenapa tanah air harus dijaga? Karena tanah air ini juga menjaga semuanya, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta. Man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Orang yang meninggal membela hartanya syahid. Bagaimana membela negara yang menjaga seluruh harta bangsa kekayaan Indonesia ini untuk semua rakyat Indonesia? Karena itu dianggap ini adalah bagian daripada maqasidus syariah, yaitu hifdzul watan.
Itulah sebabnya dulu para ulama ketika melawan penjajahan menjadikan laskarnya, tentaranya itu namanya sabilillah, di jalan Allah. Hizbullah, kelompok Allah. Kalau bukan karena agama, tidak mungkin membawa Allah di situ. Berarti ini adalah bagian dari agama. Mereka mengatakan hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Karena itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika Belanda mau datang ke sini, beliau memfatwakan jihad fardu ain, seluruhnya wajib berperang melawan Belanda. Artinya itu fardu ain wajib, itu berarti termasuk masalah agama, masalah syariah. Karena itu maka ulama belakangan menambah satu hifdzu lagi di samping hifdzu yang lain, yaitu hifdzul watan. Ini menjadi komitmen kita dan Indonesia sudah menjalankan itu sejak sebelum kemerdekaan. Satu lagi fungsi yang menurut saya juga sudah jalankan tadi saya, yaitu undang-undang kita ingin pesantren menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka kemandirian umat, supaya umat ini tidak menjadi beban tapi memberikan kontribusi, supaya umat ini melaksanakan perintah Allah, wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang menjadikan kamu dari tanah, dari bumi, dan memerintahkan kamu untuk memakmurkan bumi. Ista'marakum ay kallafakum bi'imaratiha, yaitu membebankan, menjadi tanggung jawab kamu semua manusia untuk memakmurkan bumi. Untuk bisa makmur adalah harus ada asbabul imarah. Sebab imarah itu yaitu kegiatan keekonomian, apa itu pertanian, apa itu perindustrian, pertambangan, penelayanan, perikanan, semua, dan semua ada di kita ini. Itu kita kembangkan dalam rangka yaitu imaratul ard. Karena itu agama merintahkan bukan hanya mutafaqqihina fid din, tapi juga mu'ammirinal arda, yaitu yang memakmurkan bumi. Melalui apa? Melalui asbabul imarah. Kuncinya apa? Mafatihul imarah adalah pengetahuan dan teknologi. Supaya saya tadi ngobrol dengan Pak Gubernur, memang harus ada sains, ada teknologi supaya hasilnya lebih besar, supaya produktivitasnya lebih tinggi. Maka kuncinya adalah sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang disebut sebagai miftahul imarah. Karena itu saya minta Pak Gubernur, seluruh pesantren di Sulawesi Selatan ini digerakkan supaya menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita sudah mendorong minimal, yaitu dengan satu istilah OPOP namanya itu, one pesantren, one product, one product, one pesantren, one product, OPOP. Tapi saya dengar tadi As-Saadiyah bukan hanya satu produk, tapi banyak produknya. Selamat As-Saadiyah. Dan tentu sebagai pesantren harus mengacu kepada muamalah yang masyru'ah, yang sesuai dengan syariah. Sebab al-muamalah yang ghairu masyru'ah fi hukmil adam. Menurut ulama-ulama begitu. Kalau tidak syariah, ya sama dengan tidak ada. Ya. Al-ma'dum syar'an kal-ma'dum hissan. Yang secara syariah itu tidak ada, secara fisik juga dianggap tidak ada, walaupun banyak. Karena itu saya senang bahwa kita di Indonesia ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu
upaya kita di dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, dan kita sudah bertekad Indonesia harus menjadi pusat produk halal terbesar di dunia di tahun 2024. Dan saya senang karena di samping Pak Gubernur itu mempercepat proses sertifikasi halal, tapi juga mengkonversi Bank Sulsel Sulbar akan menjadi bank umum syariah, full syariah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan, dan saya kira itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam muktamar kali ini. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, melalui acara ini saya berharap nilai-nilai wasatiyah Islam yang khas Indonesia akan lincah mengikuti dinamika perubahan zaman, baik dalam negeri sendiri maupun di tingkat global, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim yang tangguh dan bermartabat. Saya berjelaskan, belum lama ini utusan dari Majelis Hukama'il Muslimin, yaitu perkumpulan orang-orang Islam cendekiawan pinter di seluruh dunia yang berpusat di Abu Dhabi, Emirat, yang diketuai oleh Syekhul Azhar Profesor Thaib, datang menemui saya di Jakarta. Mereka katakan, saya datang ke Indonesia bukan untuk mengajari orang Indonesia, tapi untuk belajar dari orang Indonesia tentang toleransi. Karena menurut mereka kehidupan toleransi di Indonesia sangat baik, dan Indonesia merupakan negara yang paling toleran di dunia. Dan cara-cara pengembangan Islam di Indonesia akan dijadikan model dalam rangka dakwah Islam global di dunia ini. Dan mereka katakan sekarang bukan saatnya lagi bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi justru bahasa Indonesia yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, supaya orang Arab tahu bagaimana pola cara Islam berkembang di Indonesia. Itulah saya kira hal yang patut kita banggakan. Sebagai penutup, saya mendoakan kesuksesan penyelenggaraan muktamar ke-15 tahun 2022 ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, As'adiyah, Muktamar As'adiyah ke-15 tahun 2022 saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya, himayahnya, dan juga meridai segala upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk mendampingi Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren As'adiyah, Imam Besar Masjid Istiqlal, dan Bupati Wajo. Mari kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Ke-15 telah resmi dibuka. Mari kita beri tepuk tangan yang